Malam Natal tahun 2023 yang seharusnya penuh dengan cahaya dan kebahagiaan justru berubah menjadi tragedi paling memilukan di Taiwan. Di sebuah rumah sakit besar di Taipei, suasana mendadak tegang ketika seorang bocah laki-laki kecil berusia hampir 2 tahun dibawa masuk dalam keadaan kritis. Bocah itu bernama Chai, panggilan akrabnya Chai Chai. Tubuh mungilnya penuh luka, tengkoraknya mengalami cekungan parah, tulang-tulang kecilnya patah, jari-jarinya hancur, dan bahkan organ intimnya tidak luput dari bekas luka bakar yang kejam. Para dokter berjuang sekuat tenaga, melakukan segala prosedur medis darurat, tetapi akhirnya mereka harus menyerah. Detak jantung kecil itu berhenti untuk selamanya, meninggalkan ruang gawat darurat dalam keheningan mencekam. Kabar kematian Chai menyebar cepat. Banyak orang terkejut, tak percaya bagaimana mungkin seorang anak kecil yang belum genap 2 tahun bisa mengalami penderitaan begitu mengerikan. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, siapa yang tega memperlakukan seorang bocah polos dengan kebrutalan seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik cangkang keluarga dan lembaga sosial yang seharusnya melindunginya? Untuk memahami tragedi ini, kita harus memutar balik waktu ke tahun 2021, ketika benih pertama dari kisah penuh luka ini mulai ditanam. Sebuah kisah yang bukan hanya tentang seorang anak malang bernama Chai, tetapi juga tentang kegagalan sistem, pengkhianatan orang-orang dewasa di sekitarnya, dan ketidakberdayaan seorang nenek yang hanya ingin melihat cucunya tumbuh sehat. Tragedi malam Natal itu bukanlah sebuah kejadian mendadak. Ia adalah hasil dari rangkaian panjang penderitaan, pengabaian, dan keputusasaan. Dan kini, ketika masyarakat Taiwan menatap kisah ini, ada kemarahan, ada air mata, dan ada pertanyaan yang terus menghantui. Bagaimana mungkin kita membiarkan hal ini terjadi? Kisah tentang Chai sebenarnya sudah suram jauh sebelum ia dilahirkan. Tahun 2021, ketika sang ibu masih mengandungnya, kehidupan keluarga itu sudah retak. Ayah kandungnya pergi meninggalkan mereka, menghilang tanpa kabar, meninggalkan sang ibu dalam keadaan rapuh dan terpuruk. Dalam keterasingan itu, ibunya mencoba mencari sandaran baru. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria lain, berharap ada sedikit cahaya dalam kehidupannya yang suram. Namun ternyata, harapan itu hanyalah fata morgana. Pria tersebut ternyata seorang pengkhianat, yang dengan mudahnya menjalin hubungan dengan perempuan lain. Rasa kecewa dan amarah menumpuk dalam diri sang ibu, hingga akhirnya meledak dalam bentuk tindakan di luar kendali. Dalam sebuah malam penuh gejolak, ia mengurung kekasih baru suaminya itu di rumah, menyiksa dan bahkan memaksa perempuan itu memakan hal-hal yang menjijikan. Tindakannya membuat geger, dan segera ia ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, takdir kembali memainkan perannya. Saat dalam masa tahanan, ia mengetahui bahwa dirinya tengah hamil beberapa bulan. Ia kemudian mengajukan permohonan penangguhan penahanan, dan hakim mengabulkannya dengan alasan kemanusiaan. Meski bebas sementara, sang ibu sadar dirinya tidak memiliki kemampuan, baik secara ekonomi maupun emosional, untuk membesarkan anak. Di tengah kebingungan, ia mencoba mengajukan permohonan untuk menyerahkan hak asuh. Namun prosedur itu tidak pernah selesai, karena ia kemudian menghilang tanpa jejak, menjadikan dirinya buronan. Sejak saat itu, nasib Chai seakan ditentukan oleh keputusan-keputusan orang dewasa yang egois dan penuh luka batin. Ia belum lahir, tapi sudah kehilangan kasih sayang seorang ayah dan ditolak oleh ibunya sendiri. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kisah hidup Chai sejak awal hanyalah rangkaian ujian pahit yang menunggu untuk meledak pada masa depan. Pada tanggal 21 Februari 2022, seorang bayi laki-laki mungil akhirnya lahir di sebuah rumah sakit di Taipei. Bayi itu diberi nama Chai. Namun, kebahagiaan kelahiran yang seharusnya membawa senyum dan harapan tidak pernah ada di sana. Begitu melahirkan, ibunya menghilang tanpa jejak, tidak pernah lagi mengangkat telepon, tidak pernah datang ketika dipanggil pengadilan, dan akhirnya resmi menjadi buronan. Seorang ibu yang seharusnya memberikan pelukan pertama bagi anaknya justru memilih meninggalkan darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan penuh kekosongan itu, Chai akhirnya dibawa pulang oleh neneknya. Wanita tua itu, meskipun sudah renta dan sakit-sakitan, tetap membuka tangannya untuk menyambut cucu yang tak berdosa. Hari-hari pertama Chai tumbuh di bawah asuhan neneknya memang penuh cinta, tetapi juga syarat dengan kesulitan. Sang nenek harus bekerja keras, mengambil pekerjaan seadanya, demi membeli susu, popok, dan kebutuhan pokok untuk sang cucu. Namun beban itu terlalu berat. Usia senja membuat tubuhnya cepat lelah, sementara biaya hidup terus meningkat. Walau hatinya ingin memberikan semua kasih sayang, realitas pahit tidak bisa diabaikan. Sang nenek mulai merasa dirinya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan Chai seorang diri. Momen-momen ini memperlihatkan betapa sejak awal,
Chai hanyalah seorang bayi yang terombang-ambing, tidak pernah benar-benar merasakan rumah yang hangat dan penuh cinta. Ia bergantung sepenuhnya pada orang tua lanjut usia yang juga berjuang melawan keterbatasan. Nasibnya bagaikan selembar daun kering, terbawa angin ke arah yang tak tentu. Di tengah kelelahan sang nenek yang harus bekerja siang malam, muncullah seorang wanita yang kelak akan menjadi sosok paling berarti dalam hidup kecil Chai, seorang pengasuh bernama Nyonya Chu. Wanita ini hidup sendirian, sederhana, dan telah lama terbiasa merawat anak-anak tetangga. Sejak pertama kali bertemu Chai, hatinya langsung luluh. Ia melihat pada diri bocah itu bukan hanya seorang anak untuk diasuh, melainkan seorang malaikat kecil yang perlu dilindungi. Hari-hari bersama Nyonya Chu menjadi titik terang singkat dalam hidup Chai. Dengan penuh kelembutan, ia memandikan, menyuapi, dan menimang Chai seakan cucunya sendiri. Mata tuanya selalu waspada. Setiap kali Chai menangis sedikit saja, ia segera mencari tahu apa yang salah. Perlahan-lahan, Chai tumbuh menjadi anak yang ceria, sehat, dan penuh senyum. Rambutnya lebat, pipinya bulat kemerahan, dan ia bahkan mulai berani bermain dengan orang asing tanpa takut. Kasih sayang itu membuat hubungan antara Chai dan Nyonya Chu semakin erat. Ia sering berkata pada sang nenek, biarkan saya saja yang merawatnya, saya sudah menganggapnya seperti darah daging saya. Namun nenek Chai tetap merasa sungkan, takut membebani terlalu banyak, karena ia tahu Nyonya Chu juga hidup sendiri dengan penghasilan terbatas. Meski demikian, ketulusan Nyonya Chu begitu nyata. Ia sering meminta foto-foto terbaru Chai ketika harus berpisah sebentar. Senyumnya hanya benar-benar utuh ketika melihat bocah kecil itu tertawa di pelukannya. Untuk pertama kalinya sejak lahir, Chai merasakan sedikit kehangatan keluarga, meski bukan dari ibu kandungnya, melainkan dari seorang wanita asing yang berhati emas. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di balik kasih sayang tulus, takdir kembali menyusun jalan terjal bagi Chai. Dan dari sinilah, roda tragedi perlahan mulai berputar. Seiring waktu, beban hidup sang nenek semakin berat. Usianya yang renta membuat ia tidak sanggup lagi menanggung seluruh kebutuhan Chai. Dengan hati penuh dilema, ia mengajukan permohonan kepada lembaga sosial untuk menyerahkan hak asuh cucunya. Dari sinilah, nama Lembaga Kesejahteraan Anak atau Lien Min Phuk Li TRM muncul ke permukaan, sebuah organisasi yang dikenal luas karena program adopsi dan perlindungan anak. Keputusan ini seharusnya menjadi jalan agar Chai mendapatkan masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan justru jauh berbeda. Nyonya Chu, pengasuh penuh kasih yang sudah merawat Chai seperti cucu kandung, berkali-kali menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi Chai secara resmi. Ia berharap dengan begitu bisa melindungi Chai tanpa rasa sungkan. Tetapi setiap kali, permohonannya ditolak. Alasannya? Karena ia adalah wanita lajang tanpa pernikahan sah. Padahal, aturan internal lembaga tersebut tidak pernah menyebutkan larangan bagi seorang wanita tidak menikah untuk menjadi pengasuh resmi. Penolakan itu hanyalah dalih yang tidak masuk akal. Lebih dari itu, ada kesan bahwa lembaga sosial tersebut sengaja mengabaikan ketulusan seorang wanita sederhana, dan lebih memilih menyerahkan Chai kepada keluarga lain dengan alasan yang kelak akan terkuak, faktor uang dan koneksi. Sang nenek pun menandatangani dokumen penyerahan, dan kontrak pengasuhan pun resmi berpindah. Dengan penuh air mata, ia melepas cucunya, sementara Nyonya Chu hanya bisa menatap dengan hati remuk, merasa kesempatan terakhir untuk melindungi bocah kecil itu telah direbut darinya. Inilah titik balik besar dalam hidup Chai. Sejak saat itu, nasibnya tidak lagi berada di tangan orang-orang yang benar-benar mencintainya, melainkan berada dalam kendali sebuah sistem dingin yang tanpa penuh kasih di luar, tetapi menyimpan celah besar di dalam. Celah yang kelak akan menyeret Chai ke jurang kematian. Setelah hak asuh resmi berpindah, Chai ditempatkan di bawah pengasuhan seorang wanita bernama Liu Taishuan, seorang pengasuh berbayar yang telah dikontrak oleh Lembaga Kesejahteraan Anak. Dari luar, keluarga Liu tampak sangat terhormat dan mapan. Mereka tinggal di apartemen mewah di Taipei, memiliki beberapa properti bernilai miliaran dolar Taiwan, dan dikenal sebagai keluarga berada yang tidak kekurangan apapun. Namun di balik kemewahan itu, rumor gelap beredar di lingkungan sekitar. Banyak pekerja rumah tangga yang pernah bekerja di keluarga Liu mengaku tidak tahan karena sering diperlakukan dengan kasar, sehingga mereka memilih berhenti hanya setelah beberapa minggu bekerja. Lalu, bagaimana mungkin seorang wanita dengan reputasi demikian dipercaya untuk merawat seorang bocah tak berdosa seperti Chai? Hari-hari pertama seolah berjalan normal. Hanya 2 hari setelah Chai tinggal di rumah keluarga Liu, seorang pekerja sosial bernama Chen Xiangjie mengirimkan beberapa foto kepada nenek Chai. Dalam foto itu, Chai tampak tersenyum seakan sedang bermain. Neneknya sedikit lega,
meskipun hatinya tetap penuh kegelisahan. Tetapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Semakin lama, semakin banyak tanda-tanda ganjil. Chai yang dulu sehat, berambut tebal, dan ceria kini mulai terlihat kurus. Sebagian rambut di kepalanya tiba-tiba hilang, wajahnya pucat, dan matanya kehilangan sinar kebahagiaan. Namun setiap kali sang nenek menanyakan kondisi cucunya, jawaban yang diterima hanyalah alasan-alasan sederhana. Chai sedang pilek, atau baru saja jatuh saat bermain. Di balik pintu rumah mewah itu, sesungguhnya ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan sedang terjadi. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh sang nenek maupun Nyonya Chu. Dan penempatan Chai di keluarga Liu ternyata bukanlah sebuah kesempatan menuju kehidupan yang lebih baik, melainkan awal dari tragedi kelam yang perlahan menutup jalan hidupnya. Seiring hari berganti, tanda-tanda mencurigakan mulai bermunculan. Chai yang sebelumnya ceria dan sehat, kini terlihat semakin kurus. Pada salah satu foto yang dikirimkan kepada neneknya, tampak jelas sebagian rambut di sisi kanan kepalanya hilang. Ketika nenek bertanya, pengasuh Liu Taishuan hanya menjawab enteng bahwa Chai baru saja sakit flu, sehingga kunjungan langsung harus ditunda. Di balik semua itu, ada seorang tokoh kunci lain, Chen Xiangjie, pekerja sosial yang ditugaskan untuk mengawasi Chai di rumah keluarga Liu. Seharusnya, dialah orang yang menjadi penghubung dan pelindung, memastikan bahwa bocah malang itu berada dalam lingkungan aman. Namun kenyataannya, ia justru seringkali menjadi penghalang. Setiap kali nenek Chai ingin mengunjungi langsung, Chen selalu memberikan alasan. Chai sedang tidak sehat, keluarga sedang sibuk, atau kunjungan harus dijadwalkan ulang. Lebih parah lagi, Chen mulai mengurangi frekuensi laporan. Komunikasi dengan nenek hanya dilakukan melalui pesan singkat atau telepon, tanpa pertemuan tatap muka. Dari foto-foto yang dikirim, jelas terlihat perubahan drastis pada wajah kecil Chai, dari senyum ceria menjadi tatapan kosong yang lelah. Namun, semua kejanggalan itu seakan tidak pernah dicatat dalam laporan resmi. Dalam dokumen, Chen selalu menulis bahwa Chai tumbuh sehat dan baik-baik saja. Seolah-olah, seluruh penderitaan yang nyata itu dihapus dengan sebaris kalimat palsu. Ketidakpedulian dan kelalaian inilah yang menjadi awal dari jurang. Karena dengan satu sikap abai, pintu perlindungan bagi Chai tertutup rapat. Bocah kecil itu dibiarkan sendirian di tangan orang dewasa yang seharusnya melindungi, tetapi justru akan menjerumuskannya dalam kegelapan yang semakin dalam. Hari-hari yang penuh kecurigaan akhirnya menunjukkan bukti nyata. Pada sebuah kunjungan mendadak yang dilakukan setelah penundaan berulang kali, petugas sosial menemukan luka di dahi kecil Chai. Luka itu cukup jelas untuk menimbulkan pertanyaan, namun pengasuh Liu Taishuan dengan cepat memberikan alasan. Ia jatuh saat bermain di taman. Alasan sederhana itu pun dicatat begitu saja tanpa penyelidikan lebih lanjut. Sejak saat itu, kondisi Chai semakin memburuk. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya kehilangan cahaya. Dalam sebuah foto yang dikirim pada bulan Desember, tampak lebam besar di kepalanya yang belum juga sembuh. Anehnya, dalam laporan resmi yang disampaikan Chen Xiangjie, semua tanda-tanda ini disebut sebagai hal wajar. Bahkan ketika gigi-gigi kecil Chai mulai tanggal secara tidak normal, Chen hanya menuliskan bahwa itu proses gigi susu yang rontok. Bagi orang luar, semua ini mungkin bisa diterima sebagai kebetulan. Namun bagi nenek Chai, rasa khawatirnya semakin dalam. Ia berulang kali meminta penjelasan, tetapi jawaban yang diterima hanyalah kata-kata yang menenangkan, tanpa tindakan nyata. Perlahan, nenek Chai mulai merasa terisolasi, seolah ada tembok besar yang memisahkannya dari cucu tercinta. Kenyataan pahit itu memperlihatkan sebuah pola. Setiap kali ada tanda penderitaan, selalu ada alasan yang dibuat-buat, dan selalu ada laporan yang menutupinya. Bukannya menyelamatkan, sistem justru ikut menyembunyikan luka-luka yang semakin parah. Dan di balik setiap penundaan, setiap kebohongan kecil, penderitaan Chai semakin dalam, semakin tak terlihat, hingga hampir tak seorang pun tahu bahwa nyawanya sedang berada di ujung tanduk. Tanggal 24 Desember 2023, malam Natal yang seharusnya dipenuhi cahaya lilin dan sukacita, justru menjadi malam paling kelam dalam hidup kecil Chai. Dini hari, di rumah keluarga Liu, tubuh mungil itu ditemukan tak sadarkan diri. Panik, Liu Taishuan segera membawanya ke rumah sakit Wanfang di Taipei. Namun sesampainya di sana, para tenaga medis langsung terperangah. Tubuh bocah berusia kurang dari 2 tahun itu penuh luka, bekas lebam lama yang belum sembuh, luka baru yang masih berdarah, patah tulang di tangan dan kaki, bahkan tengkoraknya mengalami cekungan parah. Lebih mengejutkan lagi, bagian tubuh paling sensitif pun menunjukkan luka bakar hitam, seakan ia pernah disiksa dengan panas. Para dokter berjuang sekuat tenaga.
tabung oksigen, alat kejut jantung, semua prosedur darurat dikerahkan. Tapi kondisi Chai sudah terlalu parah. Setelah beberapa jam, monitor jantung berhenti berdetak. Chai menghembuskan napas terakhirnya, tepat di malam yang seharusnya penuh doa dan damai. Di ruang tunggu rumah sakit, suasana justru ironis. Alih-alih bersedih, Liu Taishuan dan pekerja sosial Chen Xiangjie masih sempat bercanda ringan, seolah tragedi ini hanyalah sebuah insiden kecil. Ketika dokter menanyakan penyebab luka-luka di tubuh Chai, mereka dengan tenang menjawab bahwa mungkin neneknya lalai sehingga cucu tersedak susu. Bahkan mereka mendesak agar surat kematian segera diproses, seakan ingin menutup kasus secepat mungkin. Namun, para tenaga medis bukanlah orang bodoh. Mereka melihat sendiri kondisi tubuh kecil itu, penuh luka yang jelas menunjukkan tanda-tanda kekerasan sistematis. Dengan cepat, pihak rumah sakit melaporkan kasus ini kepada kepolisian. Dan sejak detik itu, tabir gelap yang selama ini menyelimuti penderitaan Chai mulai terbuka sedikit demi sedikit. Begitu laporan rumah sakit masuk, polisi segera turun tangan. Investigasi dimulai dengan menelusuri setiap detail kehidupan Chai sejak ia dipindahkan ke rumah Liu Taishuan. Pada awalnya, kasus ini tampak sulit. Banyak bukti fisik sudah samar karena waktu, dan keluarga Liu dikenal cukup berpengaruh serta memiliki kekuatan finansial untuk menutup-nutupi. Namun sebuah titik terang datang dari arah yang tak terduga. Seorang pembantu rumah tangga yang pernah bekerja di rumah Liu tak sanggup lagi menyaksikan kekejaman itu. Dengan penuh keberanian, ia diam-diam merekam beberapa video dan audio ketika Chai disiksa. Bukti itu kemudian ia serahkan kepada pihak berwenang. Rekaman tersebut menjadi bukti tak terbantahkan bahwa Chai memang dianiaya secara sistematis, bukan sekadar kecelakaan seperti yang berulang kali dikatakan keluarga Liu. Dari rekaman itu, polisi menemukan kenyataan mengejutkan. Bukan hanya Liu Taishuan yang terlibat, melainkan juga adiknya, Liu Ruolin. Mereka berdua bergantian menjaga Chai, dan dalam setiap giliran, keduanya sama-sama melakukan penyiksaan. Bahkan mereka saling bertukar pesan singkat, bercanda tentang bagaimana mereka menghukum bocah malang itu. Informasi ini membuat publik semakin marah. Bagaimana mungkin dua orang dewasa yang dipercaya negara untuk merawat seorang anak yatim justru memperlakukannya dengan kebiadaban yang tak terbayangkan? Yang lebih parah lagi, pekerja sosial Chen Xiangjie ternyata mengetahui sebagian dari kejanggalan ini, tetapi memilih diam. Dengan bukti baru, polisi akhirnya menangkap Liu Taishuan dan Liu Ruolin. Kasus ini bukan lagi sekadar dugaan pengabaian, tetapi kini jelas-jelas merupakan tindak penganiayaan berat yang berujung kematian. Fakta-fakta yang perlahan terungkap membuat publik Taiwan terperangah. Ternyata di balik pintu rumah yang tampak terhormat, tersembunyi neraka bagi seorang bocah kecil yang tak pernah bisa membela dirinya sendiri. Rekaman yang ditemukan dari mantan pembantu rumah tangga itu membuka tabir kebiadaban yang sulit dipercaya. Cara dua saudari, Liu Taishuan dan Liu Ruolin, memperlakukan Chai bukan hanya pengabaian, melainkan sebuah bentuk penyiksaan sistematis yang menyerupai praktik kejam di luar nalar manusia. Chai dipaksa makan dengan cara yang tidak layak. Makanan yang diberikan seringkali hanyalah sisa basi, bahkan dicampur dengan serpihan gosong atau kotoran dapur. Mereka memberikannya dalam setengah gelas kertas saja, jauh dari cukup untuk anak seusianya. Jika Chai menolak atau lambat makan, ia akan dipaksa berdiri di dalam ember plastik berwarna hijau. Tubuh kecil itu, yang sudah lemah karena kurang gizi, seringkali terjatuh. Namun bukannya ditolong, ia justru didorong kembali ke dalam ember, tubuhnya terlipat tak berdaya. Bentuk hukuman lain lebih kejam lagi. Chai seringkali dipaksa berdiri berjam-jam hingga tertidur dalam keadaan berdiri. Ketika musim dingin datang, mereka memandikannya dengan air dingin tanpa pakaian yang layak. Kadang-kadang, matanya ditutup dengan masker medis lalu tubuhnya diikat di kursi, tak diberi kesempatan untuk bergerak. Jari-jari mungil Chai dipatahkan satu persatu, giginya rontok akibat dipukul, tubuhnya penuh lebam biru keunguan. Yang lebih menyakitkan, organ intimnya menunjukkan bekas luka bakar. Pada awalnya Chai masih menangis keras, memanggil-manggil dengan suara serak seorang balita. Namun seiring waktu, tangis itu makin pelan, hingga akhirnya ia bahkan tak lagi mampu mengeluarkan suara. Bukti percakapan antara Liu bersaudara semakin memperlihatkan kekejaman mereka. Dalam pesan singkat, mereka menulis dengan nada bercanda. Dia kuat sekali, baru saja keluar dari ember, ku masukkan lagi. Atau, jangan beri dia makan banyak, biarkan lapar. Kata-kata dingin itu menyingkap kebencian yang tanpa alasan. Seakan Chai bukan manusia, melainkan objek untuk pelampiasan. Penyiksaan yang berlangsung berbulan-bulan itu perlahan merenggut seluruh keceriaan dalam diri Chai. Dari seorang anak yang dulu gemuk, bersemangat,
dan tidak takut pada orang asing, ia berubah menjadi tubuh kecil yang kurus, lemah, dan kehilangan cahaya kehidupan. Setiap bekas luka adalah bukti bahwa ia bertahan. Namun pada akhirnya tubuh kecil itu tidak sanggup lagi melawan. Kasus ini akhirnya memasuki meja hijau. Di pengadilan, Liu Taishuan dan adiknya, Liu Ruolin, duduk di kursi terdakwa dengan wajah tenang seolah-olah mereka hanyalah korban fitnah. Mereka berulang kali menolak tuduhan, bersikeras bahwa luka-luka di tubuh Chai hanyalah akibat kecelakaan biasa. Liu Taishuan bahkan mengaku bahwa ia hanya menepuk ringan telapak kaki Chai, bukan menyiksa. Ia menyangkal tuduhan memberi makanan basi atau memaksa Chai masuk ke dalam ember, dan berulang kali mengucapkan kata, maaf, seakan ingin meringankan kesalahannya. Namun bukti-bukti yang diajukan di persidangan berbicara lain. Video dan rekaman suara yang dihadirkan memperlihatkan dengan jelas bagaimana Chai diperlakukan layaknya tahanan, bukan seorang anak. Kesaksian mantan pembantu rumah tangga semakin memperkuat gambaran kebiadaban itu. Setiap kali pengacara terdakwa mencoba membela, jaksa langsung mematahkan dengan bukti nyata yang tak terbantahkan. Di luar ruang sidang, ratusan warga berkerumun. Mereka datang bukan hanya untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi juga untuk menyuarakan kemarahan. Poster-poster dengan tulisan, keadilan untuk Chai, memenuhi halaman depan pengadilan. Suara tangis bercampur dengan teriakan marah, menciptakan suasana yang penuh emosi. Media Taiwan menyorot kasus ini dengan tajam. Setiap detail dibongkar, setiap kebohongan terdakwa dikupas habis. Bagi masyarakat, ini bukan sekadar kasus penganiayaan anak, melainkan simbol kegagalan sistem perlindungan anak di negara itu. Semakin hari, gelombang kemarahan publik semakin besar, mendesak agar hukuman paling berat dijatuhkan kepada para pelaku. Chai, seorang bocah yang tidak pernah bisa membela dirinya, kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Namanya menggema di ruang sidang, di media massa, dan di hati orang-orang yang menuntut keadilan. Namun pertanyaannya tetap menggantung, akankah hukum benar-benar mampu memberikan keadilan bagi seorang anak kecil yang telah tiada? Seiring persidangan berlangsung, sorotan publik tidak hanya tertuju pada dua terdakwa, Liu Taishuan dan Liu Ruolin, tetapi juga kepada lembaga yang seharusnya melindungi Chai, Lembaga Kesejahteraan Anak. Organisasi ini, yang selama bertahun-tahun membangun citra penuh kasih sebagai pelindung anak-anak terlantar, kini dipertanyakan kredibilitasnya. Bagaimana mungkin lembaga sebesar itu, dengan banyak pekerja sosial dan prosedur pengawasan, gagal mendeteksi penderitaan Chai? Bagaimana mungkin seorang wanita seperti Nyonya Chu yang tulus ingin mengasuh Chai ditolak, sementara anak malang itu justru diberikan kepada keluarga Liu yang penuh skandal? Media mulai menggali lebih dalam, dan fakta mengejutkan muncul. Laporan keuangan lembaga menunjukkan aset triliunan dolar Taiwan. Mereka membeli gedung mewah di distrik Daan, Taipei, senilai ratusan juta dolar, bahkan mengakuisisi sebuah taman kanak-kanak dengan harga hampir 100 juta. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar, dari mana uang itu berasal, dan mengapa hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk kesejahteraan anak-anak? Konferensi pers yang digelar oleh pimpinan lembaga hanya memperburuk keadaan. Dengan jawaban berbelit-belit dan senyum canggung, mereka mencoba menyangkal adanya kelalaian. Namun publik tidak bodoh. Masyarakat semakin yakin bahwa di balik topeng amal, ada sistem yang penuh cacat, bahkan mungkin syarat kepentingan dan penyalahgunaan dana. Gelombang kemarahan publik semakin deras. Banyak orang bersumpah tidak akan lagi menyumbangkan uang mereka untuk lembaga itu. Tagar Justice for Chai dan Save the Children membanjiri media sosial, menuntut reformasi besar-besaran dalam sistem perlindungan anak. Chai bukan hanya korban dari kekejaman individu, tetapi juga korban dari sebuah sistem yang seharusnya menjadi tameng, namun malah menjadi celah yang membiarkan tragedi ini terjadi. Setelah semua fakta terungkap, suasana duka dan penyesalan menyelimuti keluarga kecil Chai. Neneknya terpuruk dalam rasa bersalah, menyesali keputusan menyerahkan cucunya ke tangan lembaga yang ternyata penuh celah. Nyonya Chu, pengasuh yang pernah merawat Chai dengan tulus, menangis terseduh, berulang kali berkata, andai saja waktu itu Chai tetap bersamaku, mungkin ia masih hidup. Penyesalan itu menjadi luka yang tidak pernah bisa sembuh. Namun di balik rasa sakit itu, kasus ini mengguncang kesadaran masyarakat Taiwan. Orang-orang mulai mempertanyakan efektivitas sistem perlindungan anak. Bagaimana bisa seorang bocah polos dibiarkan menderita begitu lama tanpa ada yang benar-benar menolong? Bagaimana bisa laporan-laporan formal lebih dipercaya daripada suara hati seorang nenek dan pengasuh yang peduli? Tragedi Chai menjadi simbol dari kegagalan sebuah sistem yang seharusnya menjaga masa depan anak-anak. Ia mengingatkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tentang hukum atau prosedur, tetapi tentang hati nurani dan keberanian orang dewasa untuk benar-benar bertindak. Kini,
Nama Chai bergema di seluruh negeri. Ia memang sudah tiada, tetapi kisah hidupnya menjadi lonceng peringatan yang tak boleh diabaikan. Lonceng yang mengingatkan setiap orang tua, lembaga, dan pemerintah bahwa setiap anak berhak atas kasih sayang, bukan penyiksaan. Masyarakat bersatu dalam satu doa, semoga tidak ada lagi anak yang bernasib seperti Chai. Semoga kematiannya tidak sia-sia, tetapi menjadi cahaya yang menuntun perubahan, agar setiap anak bisa tumbuh dalam pelukan kasih, bukan dalam jeratan kekerasan. Chai telah pergi, namun suaranya kini hidup dalam hati jutaan orang. Sebuah seruan kecil yang berkata, lindungi anak-anak, karena mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri.